Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Aah Murtafiah dari kelas Teknik Produksi Film 5B. Oke, dalam video kali ini atau pada learning journal kali ini saya akan mengulas kembali tentang materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok yang kedua. Materi yang dipresentasikan oleh kelompok 2 ini yaitu mengenai unsur-unsur film dan divisi-divisi dalam pembuatan film. Oke, mari kita bahas mengenai materi yang dipresentasikan oleh kelompok 2 itu. Yang pertama itu ada unsur-unsur film. Jadi, film di sini secara umum ini dibagi atas dua unsur. Yang pertama itu ada unsur naratif dan yang kedua itu ada unsur sinematik. Nah, antara dua unsur ini yaitu unsur naratif dan unsur sinematik saling berhubungan dan berkesinambungan satu sama lain dalam pembuat atau untuk membuat sebuah film itu tersebut. Masing-masing unsur ini itu tidak akan dapat membuat film jika berdiri sendiri. Bisa dikatakan bahwa unsur naratif ini adalah sebagai suatu bahan atau suatu materi yang akan diolah. Sedangkan unsur sinematik adalah suatu cara atau suatu gaya untuk mengolahnya. Jadi, unsur sinematik ini adalah suatu gaya untuk mengolah dari unsur naratif tersebut yang dimana unsur naratif itu sebagai suatu bahan atau suatu materinya. Selanjutnya, kita bahas unsur naratif terlebih dahulu. Nah, unsur naratif ini merupakan sebuah aspek yang berhubungan dengan cerita pada sebuah film. Ada juga pendapat menurut Prasista bahwa unsur naratif ini merupakan bahan atau materi yang diolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembuatan film ini memerlukan bahan atau materi yang dikembangkan menjadi sebuah cerita yang memiliki alur. Lalu, cerita dalam sebuah film tentunya tidak lepas dari unsur-unsur seperti tokoh, tema, sosial budaya, konflik, tempat terjadinya peristiwa, atau juga disebut dengan lokasi dan waktu atau yang menjadi penanda terjadinya peristiwa terjadi itu kapan terjadinya. Selanjutnya yang kedua ada unsur sinematik. Jadi, unsur sinematik ini adalah sebuah teknis atau yang berkaitan dengan pembentukan dari sebuah film itu. Aspek teknis tersebut meliputi mesh and skin, sinematografi, editing, dan suara. Yang pertama ada mesh and skin. Prasasti pada 2017 juga mengatakan bahwasannya mesh and skin ini merupakan segala sesuatu yang ada di depan kamera. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terletak di depan frame kamera yang sudah diatur berdasarkan set dan arahan dari sutradara dan sikap yang dieksekusikan untuk pengambilan gambar. Yang kedua ada sinematografi. Nah, di sini bisa diartikan bahwa sinematografi adalah sebuah aktivitas melukis. Mereka menangkap mengambil gerak dengan bantuan cahaya. Menurut Kisbi atau Kamus Ilmiah Sarapan Bahasa Indonesia yang dikatakan oleh Kamarul Zaman pada 2005 bahwasannya sinematografi itu sebagai ilmu dan teknis pembuatan film atau ilmu teknik dan seni pengambilan gambar film dan sinemagraf. Selanjutnya yang ketiga itu ada editing. Editing dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pemilihan serta penyambungan gambar-gambar yang telah diambil sementara. Definisi editing setelah filmnya selesai atau film tersebut sudah siap ditonton adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menghubungkan tiap shootnya. Selanjutnya, yang keempat ada suara. Suara dalam film ini dapat kita pahami bahwa sebagai seluruh suara yang keluar dari gambar yakni dialog, musik, dan efek suara dialog. Dialog di sini dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi verbal yang digunakan semua karakter di dalam maupun di luar cerita film atau juga yang disebut dengan narasi.
Sementara musik adalah seluruh iringan musik setel lagu baik yang ada dalam film maupun di luar cerita film atau disebut juga dengan musik latar. Sementara efek suara adalah semua suara yang dihasilkan oleh semua objek yang ada di dalam maupun yang ada di luar cerita film itu. Yang pertama itu penulis naskah. Penulis naskah ini bertugas untuk membuat naskah yang akan menjadi panduan-panduan untuk departemen-departemen lainnya kerja. Oleh karena itu, penulis naskah itu bisa diartikan sebagai pondasi dalam pembuatan sebuah film. Yang kedua ada departemen produksi. Departemen produksi ini adalah tim yang bertanggung jawab atas pengolahan operasional dan secara logistik secara keseluruhan dan memproduksi film. Adapun departemen produksi itu diantaranya yaitu ada eksekutif produksi, CEO produksi, associate produksi, line produksi, production manager, unit produksi manager, dan location manager. Yang ketiga ada departemen penyutradaraan. Selain penulis naskah yang memiliki tanggung jawab yang besar, ada departemen penyutradaraan juga yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan kualitas dan keberhasilan sebuah video. Nah, departemen penyutradaraan ini diantaranya yaitu ada sutradara, asisten sutradara, script supervisor, ada casting redaktor, ada talent coordinator. Yang keempat ada departemen kamera. Departemen kamera ini adalah suatu unit kerja yang bertanggung jawab dalam memperoleh dan merawat semua peralatan kamera yang dibutuhkan untuk membuat film, sebuah motion picture atau film. Departemen kamera diantaranya itu ada Direct of Photography, ada kamera operator, ada asisten kamera, ada cleaver, ada giver, dan grip. Yang kelima ada Departemen Aristik. Departemen Aristik ini bertanggung jawab sepenuhnya pada penampilan fisik yang akan ada dalam visual film baik berupa setting, properti, dan berbagai hal yang menyangkut elemen-elemen. Departemen Aristik ini diantaranya yaitu ada production designer, ada art director, ada set dresser, ada prop master, ada costume designer, ada hair and makeup artist, ada special effect supervisor. Yang keenam ada Departemen Suara. Departemen Suara ini bertugas sebagai memonitor, mengatur, leveling, melakukan mixing, hingga memiliki mikrofon yang akan digunakan selama syuting. Nah, Departemen Suara ini diantaranya yaitu ada sound recorders dan boom operator. 7 ada Departemen Pasca Produksi. Nah, Departemen Pasca Produksi ini yaitu bertanggung jawab atas tahapan finishing dari pembuatan film tersebut. Departemen Pasca Produksi ini memiliki peran yang krusial dalam mengubah footage yang menjadi sebuah karya film yang berkualitas tinggi. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam video learning journal kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.